Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana Sagita, NIM F 2018 01043 dari kelas B1 Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kimia medisinal yang berjudul stereokimia dan aktivitas biologis obat. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu stereokimia. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Untuk berinteraksi dengan reseptor, molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat reseptor. Kemudian, isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama, tetapi berbeda susunan atomnya. Pada interaksi obat reseptor, ada dua aspek yang penting dalam distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, diantaranya pertama, stereokimia molekul obat, jarak antar atom atau gugus, distribusi elektronik, dan konfigurasi molekul. Adapun perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer terbagi oleh tiga faktor, yaitu pertama, perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh. Kedua, perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor. Dan yang terakhir, perbedaan dalam absorpsi isomer-isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Kemudian kita masuk pada modifikasi isosterisme. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas tinggi, dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah, dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Istilah isosterisme digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling dipergantikan dalam modifikasi struktur molekul obat. Kemudian, isosterisme secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika yang mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan dan stereokimianya. Secara umum, prinsip isosterisme digunakan dalam yang pertama, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif, kemudian mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit atau antimetabolit. Ada salah satu teori yang mengklasifikasikan bioisosterisme berdasarkan persamaan kualitatif atau aktivitas biologis dan kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isometrik bioisosterisme atau bioisosterisme sebenarnya, dan non-isometrik bioisosterik atau bioisosterik parsial. Pada modifikasi isosterisme, tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis. Meskipun demikian, isosterisme tetap layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi obat untuk menemukan obat baru. Adapun contoh modifikasi isosterisme yaitu pergantian gugus sulfida pada sistem cincin fenotiasin dan cincin tiosanten dengan gugus etilen yang menghasilkan sistem cincin dihidrodibenzasepin dan dibenzosikloheptadien yang berkhasiat berlawanan. Dan
turunan dialkiletilamin seperti senyawa antihistamin dan senyawa pemblok adrenergik. Kemudian kita masuk pada isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk dalam golongan farmakologis sama umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu yang disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama, di antaranya isomer geometrik dan aktivitas biologis. Isomer geometri atau isomer cis-trans adalah isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus yang terikat secara langsung pada suatu ikatan rangkap atau dalam suatu sistem alisiklik yang membatasi gerakan atom dalam mencapai kedudukan yang stabil, sehingga terbentuk isomer cis-trans. Contoh gambarnya dapat dilihat pada slide. Kemudian langsung saja kita masuk pada isomer konformasi dan aktivitas biologis obat. Adalah isomer yang terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus dalam struktur molekul obat. Isomer konformasi lebih stabil pada struktur senyawa non-aromatik. Kemudian yang terakhir adalah diastereoisomer dan aktivitas biologis. Diastereoisomer adalah isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama dan memberikan tipe reaksi yang sama pula. Dari beberapa perbedaan sifat-sifat di atas berpengaruh dalam distribusi, metabolisme, dan interaksi isomer dengan reseptor. Kemudian kita masuk pada jarak antar atom dan aktivitas biologis. Hubungan antar struktur kimia dengan aktivitas biologis sering ditunjukkan oleh reseptor. Pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antar gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Hal tersebut dapat diperkirakan dari jarak identitas atau jarak antar ikatan peptida struktur protein yang memanjang. Contohnya, yang pertama obat parasimpatomimetik, kemudian obat kurare atau obat untuk mengendurkan otot rangka, dan yang terakhir hormon estrogen non-steroid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.